Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salwa Siti Salsabila dengan NPM 10100111978 dari Fakultas Kedokteran. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran. Untuk dari latar belakang sendiri, untuk dari pola asuh merupakan faktor sosial yang berperan pada perkembangan anak. Untuk dari klasifikasinya itu ada pola asuh otoritatif, otoriter, dan juga permisif, di mana masing-masing dari pola asuh ini memiliki dampak yang negatif dan juga positif terhadap anak, yang dimana dari dampak pola asuh otoritatif sendiri itu akan membuat anak memiliki perkembangan sosial emosional yang baik, sedangkan untuk dari pola asuh otoriter menjadikan anak memiliki banyak tekanan yang nantinya akan mengakibatkan stres, sedangkan untuk dari pola asuh permisif akan mengakibatkan anak memiliki kekurangan kasih sayang dan kepribadiannya ini menjadi tidak terarah sehingga nantinya akan mengakibatkan stres. Untuk dari stres sendiri, prevalensi secara globalnya itu merupakan kejadian tertinggi dengan persentase 36,5% dibanding dengan kejadian kecemasan dan juga depresi. Sedangkan di Indonesia sendiri pada tahun 2020 sebanyak 61% orang dewasa mengalami stres yang sedang. Lalu terdapat juga ada penelitian yang dilakukan oleh Jafri dan kawan-kawan pada tahun 2017 menyatakan bahwa stres yang dialami pada mahasiswa fakultas kedokteran lebih tinggi dibanding mahasiswa yang berkuliah di jurusan lain, yang dimana stres yang dialami pada mahasiswa fakultas kedokteran itu tersebut bisa berasal dari dampak dari pola asuh orang tuanya ataupun dari faktor-faktor lain. Lalu untuk dari perumusan masanya itu yang pertama itu bagaimana dari gambaran pola asuh orang tua dan juga kejadian stres pada mahasiswa fakultas kedokteran Unisba angkatan 2019, dan juga mengetahui bagaimana hubungan antara pola asuh orang tua dengan kejadian stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba angkatan 2019. Sedangkan dari tujuan penelitian itu yang pertama mengetahui pola asuh orang tua dan juga kejadian stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba angkatan 2019, dan juga mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dan juga kejadian stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba angkatan 2019. Untuk dari subjek penelitiannya itu yang pertama untuk dari populasi targetnya itu pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba, sedangkan populasi terjangkaunya itu adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba angkatan 2019. Untuk dari pemilihan sampelnya itu dengan menggunakan eh, proporsi sampel, sedangkan untuk dari ukuran sampelnya itu dihitung dengan menggunakan rumus estimasi proporsi sebuah populasi, yang dimana didapatkan minimal sampelnya itu sebanyak 72 orang. Lalu untuk dari kriteria inklusinya itu yaitu pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba angkatan 2019 dan juga pada mahasiswa yang diasuh oleh orang tua kandung sejak lahir dan pengganti orang tua sejak lahir. Lalu untuk dari kriteria eksklusinya itu yaitu pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba angkatan 2019 yang sedang sakit, sakit ataupun tidak dapat dihubungi saat pengambilan data dan tidak berada di semester 7. Untuk dari rancangan penelitian itu dengan menggunakan penelitian analitik observasional dan dengan pendekatan cross-seksional. Sedangkan variabel penelitian itu ada variabel bebas itu pola asuh orang tua dan juga variabel terikat itu adalah kejadian stres. Untuk dari definisi operasional itu adalah pola asuh orang tua. Untuk dari alat ukur itu dengan menggunakan Parental Authority Questionnaire, dan hasilnya itu adalah pola asuh otoritatif dan juga permisif. Sedangkan dari stresnya itu diukur dengan menggunakan questionnaire Depression Anxiety Stress Scale. Untuk dari hasil itu ada yang normal, stres ringan, sedang, berat, dan juga sangat berat. Lalu untuk dari analisis datanya itu, untuk dari analisis univariate itu ada analisis univariate untuk mengetahui dari pola asuh orang tua dan juga kejadian stresnya. Lalu untuk dari analisis bivariate itu untuk mengetahui hubungan pola asuh orang tua dan juga kejadian stres, dan gimana dilakukannya itu dengan menggunakan uji chi-square. Untuk dari aspek penelitian itu di mana penelitian ini tuh oleh telah disetujui oleh Komite Etik FK Unisba dan memperhatikan aspek etis seperti beneficient dan lain-lain. Lalu untuk dari tempatnya itu dilakukan di Fakultas Kedokteran Unisba, sedangkan dari waktu penelitiannya itu dilakukan dari mulai Agustus sampai bulan Desember tahun 2022. Untuk dari hasil penelitiannya itu berdasarkan karakteristik subjek penelitiannya itu di mana mayoritasnya itu berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut diakibatkan karena mayoritas populasi di mahasiswa di Indonesia dan juga di Fakultas Kedokteran FK Unisba angkatan 2019 ini itu mayoritasnya itu populasinya berjenis kelamin perempuan, sedangkan dari berdasarkan karakteristik usianya itu mayoritasnya itu berusia kurang dari 22 tahun, di mana yang paling banyak itu berusia 21 tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali dan kawan-kawan, di mana yang dilakukan di Fakultas Kedokteran mayoritasnya itu berusia 18 sampai 22 tahun. Hal ini diakibatkan karena rata-rata usia mahasiswa itu antara 18 sampai 24 tahun. Untuk dari pola asuhnya, di mana mayoritasnya itu memiliki orang tua dengan pola asuh yang otoritatif, sedangkan dari stresnya itu mayoritasnya itu memiliki tingkat stres yang normal. Untuk dari nilai antara hubungan pola asuh orang tua dengan kejadian stres itu di mana untuk didapatkan nilai IP-nya itu adalah 0,6 hal ini lebih besar dari 0,05, yang dimana artinya tidak terdapat adanya hubungan yang signifikan.
Hal ini dikarenakan sebagian besar mayoritas subjek penelitian itu memiliki orang tua dan pola asuh yang demokratif atau otoritatif yang dimana mengakibatkan anak menjadi lebih terbuka terhadap orang tua. Jadi ketika terdapat adanya suatu masalah yang mengakibatkan stres, maka anak tersebut akan bercerita kepada orang tuanya dan juga akan menanyakan bagaimana solusi untuk menghadapi masalah tersebut yang dimana itu termasuk ke dalam emotion focus coping yang dimana itu termasuk ke dalam coping stress dimana untuk dari coping stress sendiri merupakan cara untuk mengelola dan juga mengurangi stres sehingga pada subjek penelitian ini tidak mengalami stres. Lalu untuk dari hal ini juga sejalan dengan penelitiannya yang dilakukan oleh Wulandari yang dimana hasilnya tidak yang menyatakan bahwa stres yang dialami pada mahasiswa Fakultas Kedokteran itu diakibatkan bukan dari faktor pola asuh orang tua tetapi dari faktor-faktor lain. Lalu untuk dari kesimpulannya itu yang pertama hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba angkatan 2019 ini memiliki orang tua dengan pola asuh yang otoritatif atau demokratif dan juga memiliki tingkat stres yang normal dan tidak terdapat adanya hubungan antara pola asuh orang tua eh, dengan kejadian stres di mahasiswa Fakultas Kedokteran Unisba angkatan 2019. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.